move yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ini cukup bagus dan layak untuk dipertimbangkan mengingat kita memang agak kesulitan gitu ya mainan seperti apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert nanti. So halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Ini episode ke-34 dan mungkin gue akan introduce-nya adalah rubrik bola sepak gitu kali ini. Nah mungkin kali ini gue akan bahas beberapa serba-serbi yang memang lewat karena kebetulan Premier League juga lagi libur. So kita mulai bahas aja, oke? Yang pertama mungkin gue akan coba bahas mengenai sepak bola di Indonesia atau di timnas kita gitu ya, karena kemarin kebetulan ada informasi dan memang juga Patrick Kluivert udah mulai coba memantau beberapa pemain di Liga 1 gitu ya. Terbukti dengan dia datang ke pertandingan Dewa United versus Persija yang dimana Dewa United menang 2-1. Di situ Patrick Kluivert nonton dan kemungkinan dia menonton beberapa pemain timnas gitu ya, karena kita tahu bahwa di Persija ada Rizky Ridho, terus ada Donetri, dan ada beberapa pemain yang lainnya, terutama di Dewa United juga yang kita tahu ada Egy Maulana Fikri, terus ada Ricky Kambuaya gitu ya, dan ada beberapa pemain yang lain. Menurut gue ini gue nggak akan bahas soal pertandingannya ya, tapi bahas soal move yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ini cukup bagus gitu, dimana dia udah mulai coba untuk melihat dan memahami gitu ya culture sepak bola di liga kita seperti apa gitu, dan memantau beberapa pemain-pemain yang memang gue rasa ada potensi untuk dipanggil di timnas gitu, seperti pemain-pemain yang gue sebutkan tadi gitu ya, ada Rizky Ridho, terus Donetri Pamungkas, lalu ada Egy Maulana Fikri yang lagi benar-benar bagus di Liga 1 kita, dan mudah-mudahan dia bisa dipanggil gitu. Terus juga dari Ricky Kambuaya yang menurut gue pemain-pemain yang gue sebutkan tadi itu layak untuk dicoba dan dipanggil oleh Patrick Kluivert nanti gitu. Kenapa? Karena ya kita tahu lah kualitas Rizky Ridho kita semua tahu, dan kita semua juga sadar bahwa dia emang top banget kualitasnya dan layak buat masuk timnas gitu. Meskipun mungkin nanti akan agak sulit untuk bersaing dengan Messi Algiers ataupun J.I. Jazz, it's okay. Cuman Rizky Ridho adalah salah satu pemain yang punya kualitas terbaik di Liga 1. Oke, terus Egy Maulana Fikri. Ya, kita tahu dia sering mencetak gol gitu ya di Liga musim ini dan banyak berkontribusi untuk Dewa United di musim ini. Dan layak untuk dipertimbangkan mengingat kita memang agak kesulitan gitu ya untuk mencetak gol di timnas kita, dan mungkin ini bisa jadi salah satu opsi untuk Patrick Kluivert untuk bisa memanggil Egy Maulana Fikri. Ditambah dari Ricky Kambuaya juga mungkin bisa jadi pelapis Tom Hai di situ, karena kita tahu Tom Hai agak sedikit bermasalah mungkin ya dengan stamina-nya dia, tapi itu bergantung lagi ke permainan seperti apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert nanti. So menurut gue ini bagus, Patrick Kluivert udah mulai aware terhadap pemain-pemain kita di Liga 1, dan semoga dia bisa menemukan beberapa pemain yang memang potensial untuk masuk ke skema yang bakal dia terapkan di timnas kita nanti. Terus kalau kita bahas gitu ya soal kemungkinan dari mungkin beberapa pemain yang gue sebutkan tadi itu bisa menjadi bisa menjadi seperti apa di skema yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Menurut gue kalau realistis gitu ya, mengingat di lini belakang kita cukup padat dengan pemain-pemain yang berkualitas, mungkin Rizky Ridho agak sedikit kesulitan nanti untuk bisa bersaing, dan mungkin kalau misalkan memang Kluivert akan memainkan 4 back gitu ya, dan kemungkinan itu duetnya Messi Algiers dan J.I. Jazz, sepertinya Rizky Ridho akan diparkirin dulu gitu. Lalu kalau misalkan lihat Donetri Pamungkas juga ada kemungkinan, gue nggak tahu apakah dia akan tetap dipanggil TC, karena kalau dipanggil TC itu oke aja gitu ya, karena untuk bisa meningkatkan chemistry pemain-pemain yang potensial di kita gitu, supaya nanti ketika memang dipanggil udah gak canggung lagi gitu. Nah itu tetap bagus ya, urusan nanti dibawa atau enggak ke ke pertandingan gitu ya itu beda lagi. Tapi seenggaknya kalau misalkan diberikan kesempatan untuk VC itu bagus banget buat pemain-pemain kita, terutama pemain yang punya potensi yang cukup baik. Lalu
soal Ricky Kambuaya, so far dia emang selalu dipanggil kan dan selalu dijadikan pemain pelapis gitu ya untuk di lini tengah kita, dan itu kayaknya akan tetap seperti itu. Cuman Ricky Kambuaya punya potensial yang cukup baik untuk tetap mengisi pos di line up atau di susunan pemain yang kita miliki di timnas Indonesia. Oke, lanjut. Mungkin karena memang di minggu ini udah terlalu banyak pertandingan yang bisa gue bahas juga gitu ya. Kecuali mungkin pertandingan antara Atletico dan juga Real Madrid atau Derby Madrid kemarin. Ya, cukup membosankan dan memang berakhir imbang satu sama. Gue juga nggak nonton secara full gitu ya pertandingan ini, sempat ketiduran juga gue nontonnya, dan tapi gue juga nggak bisa review terlalu banyak di sini. Kylian Mbappe mencetak gol ya, bagus, which is bagus gitu ya buat buat Real Madrid, tapi ya ini bakal semakin ketat gitu persaingan di La Liga untuk tiga tim ini, akan selalu jadi tiga tim gitu ya. Real Madrid, Atletico Madrid, dan juga Barcelona. Jadi ini juga nggak terlalu bisa banyak gue bahas gitu, makanya mungkin ya, kita baca soal statistik deh, kita kita bahas sedikit soal statistik meskipun jujur gue nggak nonton gitu ya. Kalau misalkan emang agak kurang, sorry, bisa kalian komen gitu ya. Nah, kalau dari sisi statistik secara keseluruhan total shoot Madrid banyak banget, ada 23 kali shoot, sementara Atletico cuma 10. On targetnya Madrid 9 dan Atletico itu cuma satu, dimana golnya pun lewat titik penalti melalui Julian Alvarez gitu ya, meskipun memang unggul duluan Atletico. Lalu secara possession, Madrid menang jauh di 61% berbanding 39%. Passingnya juga Madrid menang jauh di angka 665 berbanding 441. Lalu pas akurasinya ada 92% Real Madrid dan 86% di Atletico. Kalau soal foul, ini imbang lah, 14 berbanding 13. Ini pertandingan gua rasa bertensi tinggi seperti biasa gitu ya. Derby Madrid itu udah gak aneh, pasti tensinya tinggi, gak cuma El Clasico, meskipun tidak setinggi El Clasico, tapi Derby Madrid ini cukup punya tensi yang cukup tinggi gitu, dan hasil imbang ini sih menurut gua cukup cukup fair lah ya di pertandingan ini gitu, dan dimana kalau kita lihat dari klasemen gitu, Madrid dan Atletico ini berbeda 1 poin. Madrid 50 sementara Atletico itu 49. Nah, Barcelona belum main nih. Kalau misalkan Barcelona main dan katakanlah Barcelona menang, Barcelona bakal tetap terpaut 1 poin dari Atletico, karena sekarang ada di 45 poinnya, kalau menang jadi 48, jadi sama-sama 1 poin dari peringkat ketiga, kedua, dan ke satu. Jadi ini akan tetap seru. Menurut gue ini La Liga masih jadi misteri siapa yang akan juara. Tapi kalau misalkan konsisten, Atletico sih bisa bermain dengan cukup baik seperti musim ini, selama ini gitu ya. Ini bisa bisa aja Atletico main dengan baik dan mengamankan posisi ke satu ataupun bisa jadi juara di La Liga. Cuman kita tahu Madrid seperti apa, Barcelona kayak gimana, tapi dua tim ini lagi kurang konsisten gitu di La Liga. Jadi kita lihat sampai akhir siapa yang bakal juara di La Liga. Selanjutnya gue bahas perpindahan Sandy Walsh ke Yokohama Marinos, ke Liga Jepang. Ya, menurut dia cukup bagus gitu ya, karena memang mungkin di Belgia juga sudah tidak diperpanjang dan kesempatan bermainnya udah mulai menipis. Jadi kalau misalkan punya kesempatan yang baik gitu ya untuk bisa memastikan bahwa tempat dia sebagai pemain inti ataupun dia bermain secara reguler, yaitu oke aja di Yokohama Marinos. Dan semoga sih Sandy Walsh bisa dapat tempat inti di Yokohama, sehingga kan kita tahu bahwa Clifford udah memberikan statement bahwa dia akan memprioritaskan pemain-pemain yang memiliki jam pertandingan yang memang cukup gitu ya, yang bisa bermain reguler di timnya, dan semoga Sandy Walsh bisa tetap main reguler di timnya dan bisa dipanggil terus dan dipakai oleh Patrick Kluivert di eranya Patrick Kluivert ini. Oke, gue bahas sedikit soal timnas Indonesia yang dimana nanti U20 gitu ya akan berlaga nanti di tanggal 13, 16, dan 19 Februari kalau nggak salah. Ya, semoga bisa menunjukkan permainan yang cukup baik, dan gue pengen lihat Jens Raven bisa bermain dengan luar biasa gitu. Harapan gue sih dia bisa jadi salah satu opsi gitu ya untuk timnas senior di posisi striker gitu. Ya meskipun kita tahu bahwa Ole Romani udah siap untuk melakukan sumpah gitu ya.
Kayaknya sih udah ya, karena sumpahnya itu di London gitu, di London. Dan ada Dion Morse juga, sama gue satu lagi gue lupa siapa, cuman dia dua, dua selain oleh Romani itu adalah posisinya di back gitu. Tapi ya yang paling kita sambut itu, dan mungkin yang paling jadi sorotan buat kita adalah oleh Romani. Kenapa? Kan kita memang butuh striker di situ. Kita butuh striker di timnas kita, ada oleh Romani datang, dan semoga itu jadi sinyal positif buat timnas kita yang dimana memang kesulitan dalam mencetak gol seperti apa yang gue bilang tadi. Mungkin yang tadi nanti Egi Maulana Fikri bisa jadi salah satu opsi. Sekarang ada Oler Meni, dan harapannya sih James Reven nanti di U20 ini bisa bersinar dan bisa dilirik oleh Patrick Kluivert. So, ya segitu aja kali ya kali ini, karena memang nggak banyak yang mau gue bahas. So, thanks for watching. See you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.